Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Senin 21 Februari 2022. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai kita sekalian yang pastinya mendatangkan kebahagiaan. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita hari ini, Mazmur yang ke-44, kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, mari kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, yang kami puja sembah di dalam Yesus Kristus, kami sungguh mengucapkan syukur terima kasih untuk setiap kasih setia Tuhan yang boleh kami alami sampai pada pagi hari ini. Kami masih diberikan kehidupan, dan kami mau terus mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk kami mengerti, memahami, serta Tuhan menolong kami untuk kami dapat terapkan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kekristenan adalah relasi antara umatnya dengan Tuhan. Dalam sejarah kekristenan, perjalanan atau peziarahan adalah salah satu gambaran umum dalam melukiskan bagaimana relasi dengan Tuhan Allah. Dalam relasi dengan Tuhan, kita pasti mengalami pasang dan surut kehidupan. Nah, firman Tuhan yang kita baca saat ini merupakan sebuah refleksi dari pemazmur. Ia menggambarkan peziarahan bangsa Israel bersama dengan Tuhan di dalam sejarah. Sekilas perikop ini sedang menceritakan tentang seruan bangsa Israel kepada Tuhan ketika mengalami penindasan. Namun kalau kita melihat secara utuh, ya, ternyata ada sebuah dinamika yang lebih mendalam. Kita perhatikan di dalam bait yang 10 sampai yang ke-17. Di sini menggambarkan keluh kesah bangsa Israel. Saya bacakan. Namun engkau telah membuang kami dan membiarkan kami kena umpat. Engkau tidak maju bersama-sama dengan bala tentara kami. Engkau membuat kami mundur daripada lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami mengadakan perampokan. Engkau menyerahkan kami sebagai domba sembelihan dan menyerahkan kami di antara bangsa-bangsa. Engkau menjual umatmu dengan cuma-cuma dan tidak mengambil keuntungan apa-apa dari penjualan itu. Engkau membuat kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. Engkau membuat kami menjadi sindiran di antara bangsa-bangsa, menyebabkan suku-suku bangsa menggeleng-geleng kepala. Sepanjang hari aku dihadapkan dengan nodaku dan malu menyelimuti mukaku. Karena kata-kata orang yang mencela dan menista di hadapan musuh dan pendendam. Semuanya ini telah menimpa kami, tetapi kami tidak melupakan Engkau dan tidak mengkhianati perjanjian-Mu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan keluh kesah bangsa Israel. Mereka mengalami penderitaan, juga penindasan, serta penghinaan dari bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Dalam penderitaan yang demikian hebatnya, Tuhan dirasa telah meninggalkan mereka. Bahkan ia dianggap bertanggung jawab atas segala penderitaan, penindasan yang mereka alami. Dalam bait yang ke-14 mengatakan demikian. Namun ternyata, walau mengalami penderitaan hebat, bangsa Israel tidak pernah melupakan Sang Pencipta. Dikatakan ayat yang ke-17, karena kata-kata orang yang mencela dan menista di hadapan musuh dan pendendam, semuanya ini telah menimpa kami, tetapi tidak melupakan Engkau dan tidak mengkhianati perjanjian-Mu. Mereka tidak melupakan Tuhan, tidak melupakan perjanjian yang telah ditetapkan antara Tuhan dan umatnya. Ada relasi yang mereka tetap jaga. Mereka tetap mengingat sejarah perjalanan bangsanya.
Dari situ bangsa Israel menemukan kenyataan bahwa Tuhan begitu mengasihi dan menyertai mereka. Itu dilukiskan di dalam ayat 1 sampai yang ke-9. Ya, bagaimana Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap mengasihi, sehingga mereka boleh mengalami kekuatan di tengah penderitaan. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang terlukis di dalam Mazmur yang ke-44 ini, kita belajar tidak ada alasan bagi orang percaya untuk berhenti mempercayai Tuhan. Sebab apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan tetap dan akan selalu menyertai. Walaupun badai penderitaan melanda, tidak ada alasan untuk mengkhianati Tuhan, untuk mengkhianati perjanjiannya. Perjanjiannya adalah Dia adalah Tuhan kita yang menyertai, memberkati dan menyelamatkan. Kita adalah umatnya yang diminta untuk hidup dalam ketaatan sesuai dengan rencana dan kehendak-Nya. Kita berpegang pada perjanjian. Di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari mungkin ada kalanya penderitaan hebat menghimpit kita. Persoalan yang belum terselesaikan. Bahkan sepertinya Tuhan tidak menolong kita. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, belajar dari Mazmur ke-44, kita mau tetap berpegang dan mempercayai Tuhan dan perjanjiannya. Kalau Dia adalah Tuhan dan Allah kita, siapa yang akan membela kita selain daripada Dia? Dia yang berkuasa tentunya yang akan menolong dan menyertai kita. Di tengah kehidupan kita sehari-hari, sekali lagi banyak tantangan, persoalan yang menyertai hidup kita. Muncullah perasaan bahwa Tuhan telah meninggalkan kita dan melupakan kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa sesungguhnya Tuhan tetap berkuasa atas segala persoalan dan masalah hidup kita. Kasih setianya berkuasa untuk membebaskan kita dari segenap persoalan hidup, masalah hidup. Asalkan kita tetap setia kepadanya. Mari kita tetap setia kepadanya. Mazmur pergumulan, yakni Mazmur 44, mengajarkan kita. Mari kita tetap setia kepada Tuhan. Tetap berpegang pada perjanjiannya. Bahwa Dia menyertai, Dia akan menolong, Dia akan memberkati tepat pada waktunya. Mari kita meminta kepada Tuhan supaya kita bisa mampu melihat kasih setia Tuhan di balik setiap pergumulan yang belum terjawabkan, di balik setiap persoalan dan permasalahan yang mungkin masih ada dalam hidup kita. Kita diberi kemampuan melihat kasih setia Tuhan. Dan kita mau juga belajar untuk bersyukur dalam segala sesuatu. Sebab kata firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan dalam Kristus Yesus. Tuhan menghendaki setiap orang percaya boleh menikmati hubungan, relasi dengan Tuhan dengan rasa syukur. Sebab kalau kita mengalami relasi dengan Tuhan dan Tuhan senang setiap perbuatan yang kita kerjakan, maka Dia yang siap menolong, memberkati, menyelamatkan. Bahkan ada tindakan-tindakan yang ajaib yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita. Percayalah kepada Tuhan dan bersandarlah kepadanya, maka hidup kita akan bahagia. Puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa mengucap syukur. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucapkan syukur terima kasih kepada Tuhan yang memelihara hidup kami sampai hari ini. Kami membaca firman Tuhan dan firman Tuhan menguatkan kami. Mungkin kami saat ini sedang mengalami tantangan hidup, persoalan, sakit, penyakit. Apapun yang melanda kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Kami mau tetap bersandar kepada Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang memperhatikan. Engkau Allah kami yang menyertai dan memberkati. Memberikan kekuatan sehingga kami mampu menjalaninya. Bahkan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Jangan kami berpaling kepada yang lain. Tetapi kami mau hati kami hanya dekat dengan Tuhan sehingga kami boleh mengalami ketenangan, kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Amin.